Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Niska Nanda Putri, NPM 201100402, kelas PGMIA, dosen pengampu Baharudin MPD, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Berikut adalah peta konsepnya. Materi pertama yaitu Social Studies. Pengertian Social Studies merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan. Tujuan pendidikan meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan perguruan tinggi. Tujuan dari Social Studies menurut Tritanto berpendapat bahwa tujuan IPS yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimbangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun masyarakat. Ruang lingkup Social Studies. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia. Sebagai yang telah dikemukakan di atas, bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, maka ruang lingkup kajian IPS meliputi substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat, gejala masalah dan peristiwa soal tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pembelajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu. Karena pengajaran IPS tidak hanya sekedar menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber dari masyarakat. Materi kedua yaitu IPS dan ilmu sosial. Pengertian IPS menurut Nasution, IPS adalah bidang studi yang merupakan fungsi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Lalu pengertian ilmu sosial, secara etimologi ilmu sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social science. Sosial berarti sosial yang sedang dan kata science bermakna ilmu. Dengan demikian, secara literal, social science mempunyai makna ilmu sosial. Mukmina mendefinisikan ilmu sosial sebagai ilmu yang bidang kajian berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya, termasuk dalam ilmu sosial dalam geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik yang pada umumnya merupakan hasil kebudayaan manusia. IPS dan ilmu sosial memiliki persamaan, yaitu menurut Edgar B. Wesley, persamaan antara ilmu sosial dengan IPS terletak pada sasarannya, yakni menjadi manusia menjadi sasaran atau objek kajiannya, manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya membahas masalah yang timbul akibat hubungan manusia, dengan kata lain kedua yang mempelajari masyarakat manusia. Perbedaannya yaitu aspek kehidupan manusia menjadi objek studi ilmu-ilmu sosial terpisah. Pada IPS juga mengkaji manusia dalam konteks sosialnya, namun IPS mengkaji kehidupan sosial manusia sebagai satu kebulatan atau unidimensial. Materi ketiga yaitu struktur IPS yang terdiri dari konsep. Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsep mengandung atribut, yaitu ciri yang membedakan tabel objek atau peristiwa atau proses dari objek peristiwa atau proses lainnya. Lalu yang kedua ada fakta. Fakta merupakan salah satu materi yang dikaji dalam IPS dengan kata-kata yang dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk sesuatu pola yang berhubungan dan bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pemikiran kita terbentuk pola-pola hubungan bermakna yang lebih luas. Yang keempat ada teori. Teori berdimensi luas menjangkau sesuatu yang lebih luas dari teori berdimensi sempit. Jangkauannya meliputi keseluruhan dalam suatu disiplin ilmu. Teori ini menghubungkan berbagai gejala dan informasi dalam
dalam keseluruhan tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu kesatuan yang utuh. Dalam IPS, teori berdimensi luas jarang ditemukan karena gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat sangat luas dan bertemali sangat rumit. Setelah memahami teori, kita dapat lebih melihat keteraturan tentang gejala-gejala dalam masyarakat dengan lebih sempurna. IPS dalam ilmu sosial, IPS dalam ilmu sosial dalam ilmu sejarah. Pengertian sejarah yaitu ilmu yang mengkaji kisah-kisah perbuatan manusia pada masa lampau atau masa sekarang. Unsur pokoknya adalah manusia, ruang, dan waktu. Kegunaan ilmu sejarah menurut Karjo dan Komijoyo dalam Astawa, pada hakikatnya sejarah memiliki dua nilai guna yang menunjukkan eksistensinya sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup sejarah menurut Syamsuddin dan Burke dalam Spardan mengelompokkan dalam belasan jenis sejarah sosial, sejarah ekonomi, kebudayaan, demografi, politik, kebudayaan rakyat, intelektual, keluarga, etnis, psikologi, pendidikan, dan medis. IPS dalam ilmu sosial ekonomi. Pengertian ekonomi secara bahasa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu okinamos atau okinomia yang berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran. Kegunaan ekonomi yaitu membantu cara berpikir yang tepat dalam pembinaan keputusan, membantu memahami masyarakat, membantu pemahaman terhadap masalah-masalah global, dan membangun masyarakat yang lebih demokrasi. Lalu, ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua lingkup, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Sedangkan ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. IPS dalam ilmu sosial geografi. Pengertian geografi secara bahasa, geografi berasal dari kata geo dan grapein yang berarti bumi dan tulisan. Untuk itu, ilmu geografi membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi. Kegunaan geografi dapat mengetahui seluk-beluk permukaan bumi. Geografi sebagai pengarah pembangunan dapat mengetahui iklim global dan dapat mengetahui kondisi dunia. Ruang lingkup geografi secara umum terbagi menjadi dua besar, yaitu geografi fisik dan sosial. Selain itu, ada juga geografi yang merupakan gabungan antara fisik dan sosial. Dalam ilmu sosial sosiologi, pengertian sosiologi, kata sosiologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman, keluarga, dan masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kegunaan sosiologi yaitu menyajikan dan memberikan data-data kajian yang bersifat sosiologis kepada siapa saja yang membutuhkan. Misalnya, studi etnografi. Yang kedua, ikut menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada dengan dua metode yaitu metode preventif dan responsif. Lalu, ruang lingkup sosiologi menurut Spardan secara tematis, ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa sub-disiplin ilmu sosiologi. Sosiologi medis, wanita, industri, perkotaan, pedesaan, keluarga, militer, pendidikan, dan sosiologi seni. IPS dalam ilmu sosial, ilmu politik. Pengertian ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut kekuasaan. Pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan tersebut. Kegunaan politik itu terdiri dari sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan stratifikasi sosial. Ruang lingkup politik itu para ilmuwan sekarang telah memperluas untuk mencakup bidang studi pemilihan demokratis di seluruh dunia. Dengan kata lain, dengan ledakan dalam sistem politik di seluruh dunia, para ilmuwan politik dan ruang lingkup studi mereka telah sangat ditingkatkan. Ilmu
Ilmu IPS Antropologi. Pengertian antropologi yaitu menurut Astawa secara harfiah, antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Berarti ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh peringatan atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya. Kegunaan antropologi yaitu memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik, dan juga mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik maupun secara sosiokultural. Ruang lingkup antropologi menurut Koningrat, dia berpendapat bahwa antropologi dapat dibagi menjadi 6, yaitu antropologi fisik, polinologi primat, evolusi manusia, antropometri, somatologi, dan antropologi rasial. IPS dalam ilmu sosial psikologi. Pengertian psikologi secara bahasa berasal dari Yunani yaitu psike, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Kegunaan psikologi yaitu hidup yang termotivasi, dapat memperkaya gaya kepemimpinan kita, meningkatkan cara berkomunikasi kita, belajar berempati dengan orang lain, dan menjadi lebih sehat. Ruang lingkup psikologi menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi menjadi 3 bagian yaitu kognisi, emosi, dan konotasi. Kognisi yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan dari individu. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.